Baik pemirsa, nah sekarang pembahasan kedua ya tentang desain rumah Rasulullah. Penasaran sekali sebenarnya bagaimana sih desain kalau misalnya kita lihat dulu kan dulu gimana ya? Batu Sampai ya, batu, kebanyakan tanah liat atau batu. gimana gitu sih kali ya? Masih kita lihat aja ya, ini dia. Pemirsa, rumah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada masa ini. Selain tempat berlindung dari panas dan hujan, rumah juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Sehingga terdapat ungkapan yang mengatakan, rumahku, surgaku. Ungkapan tersebut mungkin benar adanya, mengingat rumah ialah tempat kita pulang dan berjumpa anggota keluarga setelah melakukan rutinitas yang melelahkan. Perkembangan mode rumah yang semakin pesat membuat banyak orang berlomba-lomba membangun rumah mewah dan besar, seperti beberapa rumah di bawah ini. Updown Court, rumah yang sangat besar dan sangat mewah ini terletak di London, Inggris. Rumah ini diperkirakan lebih besar dari Istana Buckingham. Jumlah kamar di rumah ini pun fantastis, yakni 103 buah kamar. Yang lebih mengejutkan, rumah ini juga terdapat arena bermain bowling dan bioskop besar. Di dalam rumah ini juga memiliki lebih dari 3 kolam renang. Kedua, terdapat rumah yang diberi nama Maison de Amity. Rumah ini merupakan milik Donald Trump yang berada di Palm Beach. Beberapa fasilitas yang terdapat di rumah ini antara lain ruang serbaguna, sebuah rumah tenis, jumlah kamar tidur mencapai 15 buah, sedangkan kamar mandinya berjumlah 8 buah. Di dalam rumah ini juga terdapat pavilion yang mewah. Rumah ini berdiri di atas lahan seluas 80.000 meter persegi. Dan untuk membangun rumah ini beserta seluruh fasilitasnya dibutuhkan dana sekitar 125 juta dolar. Rumah terbesar di dunia yang menempati urutan ketiga ialah Fleur de Lis. Rumah ini dibangun oleh Susanna dan David Saperstein. Di dalam rumah terdapat 15 kamar tidur dan eksterior yang ditutupi dengan kapur Prancis, sedangkan interiornya dilapisi dengan emas 24 karat. Rumah ini juga memiliki beberapa furniture unik, seperti kursi favorit Napoleon dan pola tirai Marie Antoinette. Namun, untuk membangun rumah ini dan beserta fasilitasnya dibutuhkan biaya senilai lebih dari 125 juta dolar. Melihat deretan rumah terbesar di dunia memang sangat membuat kita berdecak kagum. Namun tahukah Anda bahwa Rasulullah merupakan orang yang sangat mencintai kesederhanaan, dan Rasulullah menerapkan kesederhanaannya bahkan dalam hal membangun rumah. Lalu bagaimanakah desain rumah yang ditempati oleh Rasul? Berikut tim Berita Islami masa kini menjelaskannya untuk Anda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat satu bab tersendiri dalam Zadul Ma'ad mengenai Rasulullah dan desain rumah. Di dalamnya berisi garis besar bagaimana desain rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat memahami bahwa kehidupan tak ubahnya seperti perjalanan yang panjang, di mana kita berteduh sebentar untuk selanjutnya meneruskan perjalanan yang abadi menuju akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah maupun para sahabat tidak pernah berlebihan dalam mendesain rumahnya. Rasulullah tidak pernah menghias, memperluas, dan meninggikan rumahnya. Akan tetapi desain rumah beliau adalah model terbaik bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk berlindung dari segala kondisi cuaca. Atap rumah Rasulullah didesain sedemikian rupa agar tidak terjadi hal buruk seperti misalnya ambruk. Tinggi rumah Rasulullah tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Dan berbicara mengenai lebarnya, rumah tersebut tidak terlalu sempit atau terlalu luas sehingga bagian rumah menjadi tidak terpakai. Meskipun rumah Rasulullah tidak diberi wewangian, namun rumah Rasulullah wangi karena beliau biasa memakai minyak wangi. Secara ringkasnya, desain rumah Rasulullah benar-benar ideal serta serasi dengan tubuh dan kesehatan. Ketika Rasulullah tinggal di Mekah, rumah Rasulullah bersama Khadijah tergolong besar dan luas. Namun ketika hijrah ke Madinah, rumah beliau bersama Aisyah hanya berukuran sekitar 5 meter kali 4,5 meter dan tingginya 3 meter. Rumah tersebut juga tidak memiliki ubin sehingga harus berlantaikan tanah. Di dalamnya hanya terdapat sebuah kamar berukuran 3 kali 3,5 meter dan sebuah tempat tidur berupa tikar yang sederhana.
Pemirsa, telah kita ketahui bahwa Muslim disebutkan bahwa suatu hari Sayyidina Umar kurma. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab seketika menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau menangis?" Umar bin Khattab pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas di tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan raja-raja lain hidup dengan mewah dan bergelimang harta." Mendengar hal tersebut, Rasulullah berkata, "Apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat?" Masya Allah, sungguh luar biasa sifat sederhana yang ada pada Al-Quran. Rasa cinta tersebut dapat kita tunjukkan melalui kegemaran kita membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan membaca Al-Quran merupakan dapat menjadi cerminan dalam bertindak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sholat gitu ya. Ketiga, setan akan melatih. Tadi yang terakhir di masa kini. Kita bisa menyikapinya dengan benar. Dan kita, bagi orang-orang yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, bencana atau musibah yang menimpa itu adalah peringatan kecil dari Allah atas dosa-dosa mereka. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun itu berarti cobaan dari Allah untuk membuat, lalu diberikan musibah masih tetap berbuat maksiat sampai akhirnya Allah menjatuhkan azab kepada hambanya. Maka dari itu, jika kita mendapatkan cobaan, hendaknya kita introspeksi dulu lebih dalam. Apakah itu benar ujian ataukah musibah dari Allah? Karena jangan sampai kita belum sempat memperbaiki diri, tapi kita sudah terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Tadi memang di antara itu memang yang paling penting adalah bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah. Sering sekali melakukan sholat sunnah di rumah, terus tilawah Al-Quran. Karena urusan keluarga juga dijaga ya sih ya. Betul sekali. Yang ketiga tadi tentang ujian, musibah, dan azab. Oke, dan insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat jam 17.15 hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang lalu. Iya, waktu itu kan kita sempat ngebahas mengenai apakah jodoh itu merupakan takdir atau usaha sendiri. Ternyata usaha sendiri. Nah, sekarang berkaitan dengan jodoh nih pemirsa. Ternyata jodoh itu bisa dipercepat. Wow, bisa dipercepat. Pasti ada tips-tipsnya. Dan seperti apa sih supaya kita cepat nih dapat jodohnya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia beritanya. Agar jodoh dipercepat. Pemirsa beriman, sebagai manusia, kita pasti merasa resah jika kita belum mendapatkan jodoh yang didamba-damba. Terlebih lagi dorongan dari keluarga, kerabat maupun teman semakin kuat untuk kita segera mengakhiri masa lajang. Namun sebagai seorang mukmin, kita hanya bisa berusaha dan meminta kepada Allah agar diberi jodoh yang terbaik. Dalam menjodohkan hambanya satu sama lain, Allah mempunyai 3 pilihan bagi hambanya. Yang pertama adalah cepat mendapatkan jodoh. Yang kedua, lambat mendapatkan jodoh, tapi suatu saat nanti pasti akan mendapatkan jodoh tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak mendapatkan jodoh di dunia, tetapi mendapatkan jodoh di akhirat kelak. Namun yang perlu kita ingat, bahwa apapun pilihan yang diberikan oleh Allah, kita harus percaya bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik. Sebagai manusia normal, pastinya kita ingin cepat mendapatkan jodoh, dan hal tersebut tentunya membutuhkan cara atau usaha. Nah, pemirsa, adakah amalan atau doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah agar jodoh segera datang? Ternyata, tidak ada satupun amalan dan doa khusus untuk mencari jodoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun ada beberapa tips yang diajarkan Islam yang dapat kita lakukan agar jodoh segera datang. Seperti apa? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya. Tips pertama agar jodoh dipercepat adalah dengan memperbaiki diri. Ya, jika kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh, maka kita harus menjadi orang yang soleh juga. Itulah maksud Allah dalam firman-Nya yang artinya,
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surah An-Nur ayat 26.